Kisah Wewe Gombel berakar dari legenda kelam yang dipercaya berasal dari Bukit Gombel, Semarang. Nama aslinya konon adalah Kanjeng Ayu Sekar Kedaton, seorang bangsawan yang hidup di zaman kerajaan dahulu. Ia adalah wanita yang cantik, namun nasibnya amat tragis. Suaminya berpaling dan meninggalkannya karena ia tak kunjung dikaruniai keturunan. Kesedihan dan rasa terhina menumpuk menjadi dendam yang membara di dalam hatinya. Kanjeng Ayu yang patah hati kemudian bunuh diri dengan cara yang mengerikan di Bukit Gombel. Namun, arwahnya tidak tenang. Ia bereinkarnasi menjadi makhluk halus yang diyakini menyimpan amarah dan kesepian yang teramat dalam, terutama terhadap anak-anak. Inilah awal mula legenda Wewe Gombel yang kita kenal, sosok yang mencari pelampiasan atas penderitaannya dengan menculik anak-anak. Wewe Gombel digambarkan sebagai sosok hantu wanita tua yang sangat menyeramkan. Ciri khas utamanya adalah payudaranya yang menjuntai besar hingga ke perut, simbol dari kegagalannya menjadi seorang ibu yang menyusui. Kulitnya keriput, matanya merah menyala, dan rambutnya panjang acak-acakan. Posturnya bungkuk dan ia sering mengenakan kain lusuh berwarna gelap, menjadikannya penampakan yang sangat menakutkan di kegelapan. Wewe Gombel tidak melukai atau memakan anak yang diculiknya, melainkan hanya menyembunyikannya. Target utamanya adalah anak-anak yang berkeliaran di luar rumah saat senja atau maghrib, terutama mereka yang sedang marah atau bertengkar dengan orang tua mereka. Ia menggunakan ilusi untuk menarik dan menenangkan si anak, membawanya ke sarangnya, dan memberi mereka makanan yang membuatnya lupa ingatkan rumah. Pada era 1980-an, di sebuah desa di Jawa Tengah, hiduplah keluarga yang memiliki seorang anak bernama Rio, 8 tahun. Rio dikenal nakal dan sering membantah. Suatu sore menjelang maghrib, setelah dimarahi ibunya karena bermain terlalu jauh, Rio lari sambil menangis ke arah kebun bambu di belakang rumah. Saat azan maghrib berkumandang, Rio tidak kunjung kembali. Keluarga panik mencari Rio. Tetangga berdatangan, dan setelah jam-jam pencarian yang nihil, mereka mulai curiga. Beberapa orang tua di desa itu berbisik bahwa Wewe Gombel mungkin telah mengambilnya karena Rio keluar saat, jamnya, dan sedang dalam keadaan hati yang kotor, marah. Pencarian difokuskan di sekitar kebun bambu, tempat terakhir Rio terlihat. Seorang sesepuh desa menyarankan agar orang tua Rio melakukan ritual penjemputan dengan cara berkeliling kampung sambil menumbuk lumpang padi dan meneriakkan nama Rio. Mereka harus memanggilnya dengan kasih sayang dan tidak boleh marah. Tujuannya adalah memecah ilusi yang diciptakan Wewe Gombel dan menarik kesadaran si anak kembali. Ajaib, setelah beberapa jam melakukan ritual tersebut, Rio ditemukan. Ia berada di loteng sebuah rumah kosong tua yang tak jauh dari kebun bambu, dalam keadaan bersih dan tampak seperti baru saja tidur. Ia mengaku hanya diajak bermain oleh seorang nenek baik dan diberi makanan enak yang diyakini hanya ilusi. Rio bahkan tidak merasa lapar atau takut. Penangkal utama Wewe Gombel adalah suara keras dan keramaian, seperti yang dilakukan oleh keluarga Rio dengan menumbuk lumpang. Selain itu, cahaya terang dan bau-bauan menyengat seperti bawang putih, kunyit, atau terasi yang dibakar juga diyakini dapat mengusir atau melemahkan Wewe Gombel. Yang terpenting, orang tua harus senantiasa menjaga hubungan baik dengan anak dan memastikan mereka tidak keluar rumah saat maghrib. Kisah Wewe Gombel adalah warisan budaya sekaligus peringatan yang sangat efektif bagi orang tua. Pesan moralnya adalah pentingnya kehangatan keluarga dan kewaspadaan terhadap anak-anak, terutama pada waktu-waktu transisi seperti senja dan maghrib. Wewe Gombel mengajarkan bahwa amarah dan kesepian dapat menjadi pintu masuk bagi hal-hal gaib, dan bahwa cinta serta perhatian adalah penangkal terbaik.